Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Movie Crow bakal ceritain sebuah film terbaru dengan judul The Creator nih. Bercerita tentang perkembangan teknologi AI yang semakin merajalela di bumi ini, membuat eksistensi manusia mulai terancam. Nah, apakah manusia dan robot AI dapat hidup berdampingan? Ataukah AI akan menggantikan manusia di muka bumi ini? Gimana kelanjutan kisahnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan berita tentang perkembangan kecerdasan buatan sejak tahun 1900-an. AI yang mulanya diciptakan untuk memajukan teknologi robot, kini berkembang dengan kemunculan simulan robot AI dengan penampilan mirip manusia. Teknologi ini berkembang dengan sangat pesat dan bahkan mulai digunakan dalam kepentingan militer. Namun ada suatu tragedi di mana AI harus bertanggung jawab atas meledaknya bom nuklir di Los Angeles. Amerika Serikat dan negara barat lainnya telah menolak keberadaan AI, sehingga para robot yang tersisa melarikan diri ke New Asia, yang bisa menerima revolusi dan perkembangan dari AI. Beberapa tahun kemudian Amerika pun menyerukan peperangan melawan AI, hingga mereka pun menciptakan stasiun militer ruang angkasa, yang disebut dengan Nomad, yang dilengkapi dengan misil berhulu ledak tinggi. Di tahun 2065, Amerika kemudian mengirim mata-mata untuk menyusup ke New Asia, yang dijalankan oleh pasukan khusus bernama Joshua. Misi Joshua tidak hanya untuk mengumpulkan informasi tentang AI, dan misi utamanya yaitu menemukan manusia pencipta AI, yang disebut dengan Nirmata. Setelah mengetahui bahwa wanita bernama Maya mempunyai akses menuju Nirmata, Joshua pun mendekati Maya dan menikahinya. Namun selama penyamaran itu, Joshua benar-benar jatuh cinta kepada Maya. Dan kini Maya terlihat sedang mengandung anak Joshua. Maya selalu memimpikan hidup bahagia bersama dengan Joshua dan anaknya. Namun rencana itu tidak sesuai dengan apa yang mereka impikan, karena pasukan Amerika tiba-tiba datang dan menyerang pantai New Asia, di mana lokasi itu dekat dengan tempat tinggal Joshua dan Maya. Saat itu ada simulan yang merupakan pemimpin pasukan AI. Dia bernama Harun. Harun dan pasukannya menangkap seorang tentara Amerika bernama Dre, dan mereka membawanya ke rumah Joshua dan Maya. Joshua pun mengambil alih untuk menginterogasi tentara tersebut, dan faktanya Dre adalah rekan Joshua di dalam pasukan Amerika. Joshua lalu bertanya mengapa penyerangan dilakukan lebih awal. Dre pun menjawab, misi ini dilakukan untuk membunuh Nirmata. Joshua kemudian menghubungi komandan mereka dan mengatakan bahwa Nirmata tidak ada di pulau itu. Namun ternyata Maya mendengar percakapan mereka berdua. Karena itulah penyamaran Joshua kini terbongkar. Maya sangat terkejut dan ingin menghabisi Joshua. Joshua pun berkata bahwa dia benar-benar mencintai Maya hingga dia melupakan misinya. Joshua kemudian meminta Maya untuk ikut bersamanya dan membesarkan anak mereka bersama-sama. Namun Maya lebih memilih untuk pergi melarikan diri bersama para AI yang sudah dia anggap sebagai keluarganya. Namun tak lama kemudian pasukan Amerika menembaki para AI yang berusaha kabur dengan Maya. Joshua pun sangat terpukul melihat istri dan calon bayinya tewas di depan matanya. 5 tahun kemudian terlihat Joshua kini tinggal di Los Angeles. Dia bekerja sebagai salah satu kru pembersih AI. Dia kemudian dihampiri oleh Jenderal Andrew dan Kolonel Howell. Mereka menawarkan Joshua sebuah misi, di mana mereka memintanya untuk kembali ke New Asia bersama para prajurit yang lain, dan meminta Joshua untuk menyusup ke laboratorium Nirmata. Mereka menduga lab itu bersih senjata super, yang diciptakan AI yang dikenal dengan Alpha-O. Namun Joshua menolak misi tersebut, dan berkata bahwa dia telah kehilangan istri dan juga anaknya dalam misi sebelumnya, sehingga dia tidak mau mengulanginya lagi. Ketika Joshua ingin pergi, Howell kemudian memutar rekaman. Ia menunjukkan Maya terlihat masih hidup dan sedang bersama Harun. Karena itulah Joshua akhirnya menyetujui misi itu dan berniat mencari istrinya. Howell dan Joshua langsung menuju ke New Asia. Howell memberikan perintah kepada pasukannya untuk bisa menemukan Alpha-O dan segera menghabisinya. Sampainya di suatu desa, akhirnya mereka menemukan lab tersebut yang tersembunyi di ruangan bawah tanah.
Dalam penyerangan itu, Joshua juga terus mencari keberadaan sang istri. Dan tak diduga dia melihat Maya dari sebuah ruangan CCTV. Joshua kemudian berusaha menyusuri lab itu untuk menemukan Maya. Sementara satu prajurit yang sedang berjaga, kini terlihat dikepung oleh beberapa polisi EE New Asia. Namun tiba-tiba Nomad berhasil melumpuhkan semua polisi itu dan menginformasikan bahwa para polisi EE sedang menuju ke lokasi mereka. Tak lama kemudian, mereka menemukan pintu besar yang berisikan senjata Super Alpha-O. Rekan Joshua kemudian memintanya untuk masuk ke dalam, sementara mereka akan mengamankan ruangan tersebut. Saat Joshua masuk ke dalam, dia sangat terkejut. Karena senjata Super Alpha-O sebenarnya berwujud simulan robot gadis muda yang sedang menonton TV. Dan tak berselang lama, satu pekerja lab datang dan menembak Joshua. Pekerja lab itu kemudian meminta Alpha-O untuk segera kabur lewat tangga dan mencari Nirmata. Joshua yang masih lemah berusaha mengejar Alpha-O, sementara Alpha-O sendiri untuk pertama kalinya bisa keluar dan langsung melihat peperangan antara manusia dan EE. Para tentara Amerika yang telah terpojok memutuskan untuk mundur. Dalam keadaan itu, Hwell bertanya tentang Alpha-O. Anak buahnya menjawab bahwa Joshua masih berada di lab untuk membawanya. Hwell kemudian memutuskan untuk menunggu Joshua, sementara tentara yang lain diperintahkan untuk kembali. Namun saat mereka ingin pergi, tiba-tiba ada satu bom yang terpasang di salah satu prajurit. Hingga akhirnya Noma datang dan menembakkan misilnya ke arah polisi EE. Keesokan harinya, Joshua yang berhasil melarikan diri kini terlihat sedang berada di sebuah pulau. Dan tak diduga Alpha-O sudah menunggunya. Ternyata Alpha-O terlihat seperti layaknya anak kecil pada umumnya. Josh lalu kembali ke lokasi peperangan dan mencoba menghubungi markas. Namun tak disangka rekannya masih selamat dengan keadaan kritis. John kemudian membawanya ke sebuah rumah kosong untuk bersembunyi dari polisi AI. Layaknya anak kecil yang tidak tahu harus kemana, Alpha-O terus mengikuti Josh, karena memang hanya Josh lah orang yang pertama dia lihat. Tak lama kemudian Hwell menghubunginya dan menanyakan apakah Joshua telah menemukan Alpha-O. Joshua kemudian menjawab bahwa yang dia temukan hanyalah robot anak kecil. Hwell kemudian memerintahkan Joshua untuk segera menghabisi anak tersebut. Namun tak lama kemudian Hwell ditangkap oleh polisi EE. Joshua yang telah mengetahui kemampuan anak itu bahwa bisa mengontrol segala elektronik dari jarak jauh, kemudian mencoba menghabisinya. Namun akhirnya nggak jadi dia lakukan. Tak lama kemudian ada seorang simulan yang datang. Joshua yang merasa keberadaannya terancam, memutuskan untuk menghabisinya. Joshua pun menunjukkan foto Maya dan meminta bantuan Alpha-O untuk menemukan Maya. Di saat mereka ingin pergi, tanpa mereka sadari polisi EE telah mengepung mereka dan melemparkan granat ke arah rumah. Beruntungnya anjing yang berada di rumah itu membawa granat itu keluar. Alpha-O kemudian menghidupkan mobil itu dengan kemampuannya, sehingga mereka berhasil kabur dari sana. Di sisi lain, Hwell yang tertangkap bersama anak buahnya bisa dengan mudah melepaskan diri dan mengambil alih senjata juga kendaraan dari polisi. Sementara Joshua mobilnya mogok. Rekannya yang kritis kemudian menodongkan senjata kepada Joshua dan memintanya untuk kembali ke markas. Namun Joshua masih bersikeras untuk bisa menemukan istrinya. Dan tak berselang lama, karena keadaannya sudah kritis, akhirnya rekannya pun tewas. Joshua kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan angkutan umum. Akhirnya Joshua memberikan nama Alpi kepada Alpha-O untuk bisa menyembunyikan identitas sebenarnya dari Alpha-O. Dan setelah mereka pergi, Hwell menemukan mobil yang dipakai Joshua dan di dalamnya masih ada mayat tentara Amerika. Hwell kemudian memindai otak dari mayat tersebut dan memindahkan rekaman ingatan ke dalam sebuah memory card. Kemudian memory card itu dimasukkan ke dalam polisi EA yang telah mereka nonaktifkan. Ingatan rekan Joshua akhirnya hidup kembali pada badan simulan EE. Hingga akhirnya Hwell bisa mengetahui apa tujuan Joshua membawa Alpi. Sementara itu Joshua berhasil memasuki kota New Asia. Dan di saat mereka berada di sebuah stasiun kereta, Joshua dikejutkan dengan beberapa simulan dengan wajah Maya.
Joshua lalu bertemu dengan teman lamanya yang bernama Dre, yang dulu pernah ditangkap oleh Harun. Namun, kini dia telah menjalani kehidupan tenang di pabrik simulan bersama pacar simulannya yang bernama Kami. Saat dia memeriksa Alpi, dia menyadari bahwa gadis kecil itu akan tumbuh dan menua seperti manusia lainnya. Begitu juga dengan kekuatannya yang akan terus berkembang. Yang bisa disimpulkan, keadaan itu bisa membuat Alpi sepenuhnya mengendalikan setiap teknologi di planet ini. Joshua pun menyadari bahwa hal itu bisa menjadikan Alpi sebagai sosok dewa yang berkuasa atas kehidupan semua makhluk hidup di dunia ini. Saat itu kami menanyakan apa yang diinginkan oleh Alpi. Alpi menjawab bahwa dia menginginkan kebebasan untuk para robot. Mendengar itu tentu saja membuat kami terkejut. Dia pun menawarkan Alpi sebuah es krim dan membawanya ke apartemen untuk bersembunyi. Di malam harinya ternyata keberadaan Alpi telah diketahui oleh polisi EE. Mereka kemudian mengepung apartemen kami dan meletakkan sebuah bom ke dalam bungkus es krim yang membuat kami tewas di sana. Polisi kemudian masuk dan menemukan Alpi. Karena Alpi tidak ingin pergi dari sana, mereka kemudian memutuskan untuk menonaktifkan Alpi secara paksa. Namun tiba-tiba Joshua datang menyelamatkannya. Joshua kemudian meminta Dre untuk mengantarnya mengikuti lokasi GPS cincin dari Maya. Lokasi itu menuju ke reruntuhan rumah lamanya. Dan sesampainya di sana, mereka melihat ada beberapa pesawat pasukan Harun yang berpatroli. Meskipun Dre melarang Joshua, namun dia tetap nekat untuk masuk ke dalam rumah dan mencari informasi tentang Maya. Ketika Dre ingin menyusulnya, dia malah tertembak oleh pesawat pasukan Harun. Dalam keadaan kritisnya, Dre mengatakan tentang penyerangan yang saat itu dilakukan lebih awal. Karena sebelum penyerangan itu dilakukan, pihak Amerika telah mengetahui kebenaran bahwa Maya yang sebenarnya adalah Nirmata. Setelah itu pasukan Harun menangkap Joshua dan membawa Alpi menuju desa mereka. Namun dalam perjalanannya mereka melihat Nomad yang sedang menyerang desa. Dan di saat mereka lengah, Joshua mencoba kabur dan membawa Alpi. Namun hal itu diketahui oleh Harun, hingga membuat Joshua memutuskan untuk kabur seorang diri. Namun ternyata dia masih bergelantungan di bawah kapak. Sesampainya di sana keadaan desa terlihat kacau dan banyak korban dari serangan Nomad. Pasukan Harun kemudian berkata untuk menggunakan kekuatan Alpi dan menghancurkan Nomad. Kemudian Harun menjawab jika Alpi masih terlalu muda dan belum siap untuk bisa menggunakan kekuatannya dari jarak yang sangat jauh. Pasukan AA mengusulkan untuk memasukkan Alpi ke dalam Nomad sehingga dia bisa menghancurkannya, meskipun mereka menyadari bahwa hal itu akan mengakibatkan Alpi hancur. Namun jika kehancurannya adalah perdamaian, itu adalah pilihan yang terbaik. Ketika waktu sudah gelap, Joshua diam-diam menyelinap untuk membawa Alpi kabur dengan cara menonaktifkan Harun yang sedang tidur. Akhirnya Joshua berhasil kabur bersama Alpi. Namun di saat yang sama, pasukan Amerika tiba-tiba datang menyerang desa. Melihat keadaan itu, Alpi kemudian memutuskan untuk membantu warga desa. Kini terlihat bahwa EE sudah memiliki perasaan layaknya manusia. Dan hal itu dibuktikan ketika pasukan EE yang sedang berusaha kabur, dia melihat ada warga manusia yang sedang bersembunyi. Yang akhirnya dia menjauh dari lokasi itu dan mengorbankan dirinya sendiri. Sementara itu, Huel mengarahkan robot bunuh diri ke dalam markas desa. Dan ketika robot kedua menuju ke sana, tiba-tiba Alpi menghadangnya di jembatan. Secara ajaib dia pun menonaktifkan robot tersebut. Namun tiba-tiba Alpi tertembak. Beruntungnya Joshua sudah berada di sana dan menyelamatkan Alpi. Harun dan para simulan yang melihat itu kemudian memutuskan untuk membawa Joshua dan Alpi ke kuil, tempat Maya berada guna memperbaiki Alpi. Sementara Huel terlihat sedang menginterogasi simulan yang mereka sandra dan bertanya tentang kemana Joshua dan Alpi akan pergi. Joshua dan Alpi sudah sampai di sebuah desa dengan kuil yang sangat besar. Alpi kemudian dibawa para biksu untuk diperbaiki dan bertemu dengan Nirmata. Dan tidak lama kemudian kini waktunya Joshua yang akan bertemu dengan Maya atau Nirmata. Ternyata selama 5 tahun ini Maya mengalami koma setelah serangan Nomad yang membuat Maya kehilangan bayinya.
Setelah itu para biksu membawa Maya dan menjaganya agar tetap hidup. Meskipun kondisi Maya tidak akan membaik, para biksu simulan tidak mempunyai kuasa untuk menghentikan alat bantu yang terpasang di tubuh pencipta mereka sendiri. Dan fakta lainnya adalah, Alpi sebenarnya adalah wujud dari bayi dalam kandungan Maya. Karena sebelum serangan di malam itu, Maya telah memindai DNA dari bayi yang masih dalam kandungannya. Karena itulah hubungan emosional Joshua dan Alpi terasa sangat dekat. Alpi kemudian memohon kepada ayahnya untuk mengakhiri penderitaan ibunya. Dan pada akhirnya dengan terpaksa, Joshua pun menuruti permintaan anaknya tersebut. Tiba-tiba Will dan tentaranya datang menyerang desa. Mereka kemudian menuju ke Will dan melihat Maya atau Nirmata yang sudah tewas. Kemudian dia berusaha memindai otak Maya. Meskipun Joshua terus mengatakan bahwa Maya telah mati, namun Will masih berusaha memindai otak Maya dan mencari informasi tentang EE. Di saat bersamaan Harun datang dan menembakkan granat yang menempel ke tubuh Will. Namun sialnya Harun juga harus tertembak oleh pasukan Amerika yang berada di sana. Setelah itu Joshua mengambil memori dari mesin pemindai dan pergi bersama Alpi. Namun saat mereka berusaha kabur, Alpi dan Joshua tertangkap oleh tentara Amerika. Kini mereka telah berada di sebuah fasilitas di Los Angeles. Jenderal Andrew kemudian meminta Joshua untuk mengeksekusi Alpi secara manusiawi. Melihat kesempatan itu, dia lalu menyetujuinya dan menghampiri Alpi. Namun di saat itu Joshua berbisik kepada anaknya dan mengatakan ini bukanlah mati, tapi hanya standby. Alpi yang menyadari itu, kemudian menghentikan sementara tanda-tanda vitalnya agar bisa menipu mereka. Setelah itu Joshua meminta untuk terakhir kalinya mengantar Alpi ke daerah pembersihan EE. Namun tiba-tiba mobil mereka terguling oleh kekuatan Alpi, dan mereka berhasil melarikan diri menuju bandara antariksa untuk menaiki pesawat. Saat itu Alpi menggunakan kekuatannya untuk mengambil alih kendali pesawat dan membuatnya berlabuh di Nomad. Sesampainya di sana mereka dihadang oleh beberapa pasukan. Namun Joshua dan Alpi memutuskan untuk bersembunyi di dalam pesawat. Dan ketika para pasukan itu masuk ke dalam, Joshua dengan cepat membuka pintu pesawat hingga membuat semua pasukan itu terlempar keluar. Di sisi lain, Jenderal Andrew segera memberitakan serangan terakhir terhadap komunitas EE yang tersisa. Sedangkan Joshua berencana akan memasang bom ke dalam Nomad, sementara Alpi akan menghentikan misil Nomad yang akan ditembakkan. Setelah bom terpasang, mereka hanya punya waktu 10 menit untuk bisa kembali ke pesawat. Joshua dan Alpi kemudian bergegas menuju ke lokasi pesawat. Dan di saat Alpi mencari jalan menuju pesawat, dia menemukan satu simulan dengan wajah Maya. Alpi kemudian memasukkan memori Maya ke dalam simulan tersebut. Namun, simulan itu masih belum bisa hidup. Alpi pun terus mencoba membangunkan simulan itu dengan kekuatannya. Di sisi lain, kadar oksigen dari baju Joshua semakin melemah. Mengetahui hal itu, Joshua bergegas menghampiri ayahnya dan membuka oksigen di dalam ruangan. Namun di saat itu lokasi Alpi telah diketahui oleh Jenderal Andrew. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Alpi dengan robot militer yang ada di sana. Melihat hal itu, Joshua kemudian mengorbankan dirinya, sehingga Alpi bisa lolos dengan pelontar yang ada di sana sebelum semua bom meledak menghancurkan Nomad. Dengan hancurnya Nomad, misil yang mereka luncurkan untuk memusnahkan para EE yang tersisa pun tidak meledak. Joshua yang masih berada di Nomad, tiba-tiba melihat Maya yang tidak lain simulan berwajah Maya, dengan kesadaran milik Maya sepenuhnya, karena dia telah dihidupkan dengan kekuatan Alpi, sehingga membuat Joshua dan sosok Maya kembali bertemu untuk melepaskan kerinduannya. Setelah jatuhnya Nomad, kebebasan dan kemerdekaan bagi para manusia dan EE kini telah terwujud. Alpi yang berhasil mendarat merasakan kesedihan karena dia kehilangan kedua orang tuanya, dan bahagia karena kini para manusia dan EE dapat hidup secara berdampingan. Kemudian, film pun akhirnya selesai. Sesungguhnya segala sesuatu teknologi yang digunakan dengan baik pasti akan dapat bermanfaat bagi umat manusia. Namun beda hanya jika sudah jatuh di tangan orang yang tidak memiliki hati.
hal baik pun pasti akan dibuat jahat olehnya. AI memang sangat bermanfaat bagi manusia. Jadi, pastikan teknologi ini selalu digunakan dalam hal baik ya teman-teman. Nah, menurut pendapatmu gimana sih tentang AI ini? Apakah dibutuhkan oleh manusia? Atau tak perlu ada teknologi seperti ini? Komen ya guys.